untuk penerbitan kartu keluarga karena perubahan data. Nah, ini perubahan data. Jadi perubahan datanya itu adalah perubahan data yang ada di dalam elemen-elemen KK yang tadi yang di slide awal yang sudah dijelaskan juga gitu ya. Jadi kalau ada perubahan data di dalam elemen data tersebut, maka Bapak Ibu bisa mengajukan penerbitan kartu keluarga karena perubahan data. Jadi melampirkan KK lama, kemudian mengisi F106 yaitu surat pernyataan perubahan elemen data kependudukan, dan kemudian melampirkan bukti-buktinya. Misalnya perubahan pendidikan. Kalau pendidikannya dia tadinya belum sekolah, terus ternyata sekarang sudah lulus SMA, maka melampirkan ijazah SMA-nya gitu ya. Jadi disebutkan apa perubahannya. Misalnya kalau berubah agama atau kepercayaan, maka melampirkan surat keterangan dari pemuka agama atau kepercayaan. Nah, itu dilampirkan bukti-bukti atau surat keterangan yang mendukung perubahan elemen data tersebut. Nah, kemudian kalau misalnya domisili dan ternyata itu dilakukan oleh anak yang berusia di bawah 17 tahun ya, seperti di penjelasan poin E gitu. Maka harus melampirkan surat pernyataan pengasuhan dari orang tua jika pindah KK, dan di KK tujuan atau di KK yang bersedia menampung itu harus ada surat keterangan bersedia menampung dari kepala keluarga KK yang akan ditumpangi. Ini khusus untuk kalau yang pindah itu adalah penduduk yang berusia kurang dari 17 tahun. Nah, ini kalau misalnya ada perubahan KK akibat penambahan atau pengurangan anggota keluarga nih ya. Penambahan anggota keluarga itu biasanya karena kelahiran. Terus kemudian KK pindah, jadi ada yang kerabat atau teman atau saudara yang dari daerah lain terus ikut ke kakak kita itu biasanya nambah karena pindah atau karena kelahiran. Tapi kalau pengurangan anggota keluarga juga bisa, misalnya pengurangannya itu karena kematian gitu ya anggota keluarga, atau karena pindah juga anggota keluarga yang tadinya ada di kakak kita pindah, atau misalnya pisah kakak gitu. Nah, beberapa catatan terkait perubahan atau penambahan anggota keluarga ini yang kata lain, satu, jika dalam hal pindah gitu ya dilakukan terhadap anak yang berumur kurang dari 17 tahun, maka harus ditumpangkan ke kakak lain. Jadi kalau ada anggota keluarga yang pindah tapi dia belum berusia 17 tahun, tidak bisa diterbitkan kakak sendiri. Jadi dia harus ditumpangkan ke kakak lain. Nah, kalau misalnya pindahnya itu dilakukan oleh kepala keluarga dan anggota keluarga yang sudah berusia 17 tahun, tapi tidak diikuti oleh anggota keluarga yang masih belum dewasa nih, atau yang masih anak-anak, maka yang anak-anak itu harus ditumpangkan ke kakak lain juga. Gitu. Nah, kemudian kalau misalnya perpindahan itu dengan menumpang kakak, maka harus dilampirkan surat pernyataan bersedia menerima sebagai anggota keluarga dari kepala keluarga kakak yang ditumpangi. Itu persyaratannya. Nah, kemudian satu lagi nih, saya juga lupa tadi. Kalau misalnya Bapak Ibu mengajukan pindah, terus kemudian pindahnya itu bukan di rumah sendiri, tapi misalnya kontrak, atau misalnya kos, atau misalnya sewa gitu ya, jadi sewa rumah gitu. Maka harus dilampirkan surat pernyataan kesediaan dari pemilik rumah atau pemilik properti untuk penggunaan alamatnya. Jadi surat kesediaan dari yang punya alamat gitu, bahwa alamatnya dipakai untuk dicantumkan di dalam kartu keluarga yang baru. Itu ya yang harus diingat-ingat oleh Bapak Ibu. Kalau misalnya pindah tapi bukan punya sendiri, di properti sendiri, maka harus melampirkan surat keterangan kesediaan dari yang punya properti atau yang punya alamat, bahwa mereka bersedia untuk alamatnya digunakan di dalam KK kita. Nah, ini yang tadi yang barusan saya sampaikan. Kalau bukan pemiliknya, maka harus ada surat pernyataan tersebut ya. Nah, Bapak Ibu, sahabat Dicapil semua, selain kakak seperti yang biasanya, saya ingin share juga nih
tentang kakak bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi jangan mungkin ada beberapa yang sudah familiar, tapi mungkin ada beberapa teman kita yang belum terinfokan nih. Jadi kalau misalnya sampai Dukcapil semuanya punya teman, punya saudara, atau misalnya punya kerabat yang merupakan penghayat kepercayaan, maka tolong disampaikan nih bahwa kakak itu bisa diterbitkan bagi teman-teman penghayat kepercayaan. Nah, kalau misalnya ada yang bilang, apakah harus penghayat kepercayaan itu harus ada yang sudah ada organisasinya, atau yang organisasinya apakah yang sudah harus terinventaris pada Kemendikbud? Enggak, jawabannya walaupun misalnya penghayat kepercayaan tersebut itu belum punya organisasi, atau misalnya sudah punya organisasi tapi belum terdaftar pada Ditjen Kebudayaan, maka tetap bisa memperoleh kakak sebagai penghayat kepercayaan gitu. Jadi tidak masalah apakah organisasinya sudah terdaftar atau tidak gitu ya. Sistem kita di SIA kita sudah bisa mengakomodir pada kakak dan KTPL untuk teman-teman penghayat ini bisa diterbitkan dokumen kakak dan KTPL-nya. Jadi tidak masalah gitu walaupun tidak ada organisasinya. Nanti kalau misalnya nanti buktinya apa kalau ternyata yang bersangkutan adalah penghayat, maka cukup melampirkan SPPJM sebagai penghayat kepercayaan jika belum ada organisasinya. Tapi kalau misalnya sudah ada organisasinya atau mungkin sudah terdaftar, organisasinya juga sudah terinventaris, maka boleh dilampirkan surat keterangan atau keanggotaan dari organisasi penghayat kepercayaan masing-masing. Itu juga bisa dilampirkan. Nanti ketika di kakaknya itu sudah dicantumkan sebagai penghayat kepercayaan, maka otomatis di KTPL-nya juga akan mengikuti. Nah itu Bapak Ibu. Nah sekarang yang terakhir nih, kalau misalnya untuk penerbitan kakak karena hilang atau rusak, maka prosedurnya sama. Jika hilang maka pasti wajib melampirkan surat keterangan hilang dari kepolisian. Kalau rusak pun maka boleh melampirkan kakak yang rusak untuk kemudian diganti dengan yang baru. Nah sekarang kan bentuknya kakak sudah tanda tangan elektronik ya Bapak Ibu semuanya, yang sudah ber-QR code yang bisa dicetak sendiri. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu Bapak Ibu pegang nih sudah punya soft copy-nya, tapi hard copy-nya gitu ya, yang salinan dokumen elektroniknya itu yang dikasih waktu terima dari Dukcapil ternyata hilang, tapi soft copy-nya masih Bapak Ibu pegang, itu nggak usah lapor lagi, cukup itu nanti Bapak Ibu tinggal cetak sendiri gitu. Tapi kalau misalnya soft copy PDF file kakaknya yang hilang, maka Bapak Ibu wajib melampirkan surat keterangan hilang dari kepolisian untuk dapat dimintakan diterbitkan kembali salinan dokumen elektronik ataupun salinan dokumen elektroniknya oleh Dinas Dukcapil. Nah, biasanya tadi ini ada pertanyaan, kalau misalnya saya punyanya dokumen yang lama nih, dokumen kakak yang masih warna biru, yang masih tanda tangan basah dan ada dan ada stempelnya nih, cek basahnya, bisa diganti nggak ya gitu? Bisa diganti, tapi akan lebih baik lagi. Sebetulnya dengan dokumen yang lama yang masih dengan kertas security warna biru dan masih bertanda tangan basah itu masih berlaku Bapak Ibu. Jadi bukan berarti itu tidak berlaku ya, itu sebetulnya masih berlaku. Masih berlakunya sepanjang Bapak Ibu data-data yang ada di dalamnya itu masih sesuai. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin mengupdate atau memutakhirkan kembali, maka Ibu boleh sekalian diajukan pemutakhiran datanya, nanti oleh teman-teman Dinas Dukcapil, Bapak Ibu nanti akan diterbitkan kakak yang sudah format dengan menggunakan QR code tersebut. Ya. Nah, ini adalah contoh kalau misalnya kakak terintegrasi. Jadi kalau misalnya ada penambahan anggota baru karena lahir, maka biasanya layanan terintegrasinya adalah diterbitkan akta kelahiran kakak dan kemudian juga dicetak KIA-nya. Kemudian kalau misalnya ada yang anggota baru yang pindah atau numpang kakak, otomatis maka kakaknya juga pasti akan berubah dan kemudian KTP atau KIA-nya juga berubah karena domisilinya berubah. Kalau misalnya akibat perkawinan, pasti nanti akan lebih banyak lagi dokumen yang berubah, yaitu kakak orang tua mempelai itu pasti disesuaikan, di mana si mempelai pria dan wanitanya itu sudah tidak tercantum di kakak orang tuanya gitu, tapi punya kakak sendiri karena membentuk keluarga baru. Kemudian juga disusul dengan KTPL dengan status perkawinan yang baru.
Kemudian kalau akibat perceraian juga demikian. Jadi kakak lama pengurangan anggota, kemudian KTPL dengan status perkawinan yang baru. Begitu juga dengan kalau misalnya ada kematian gitu ya. Kalau ada kematian berarti otomatis kakaknya juga ada berubah gitu. Kalau misalnya anggota keluarganya ada yang meninggal, maka diberikan kakak baru di mana anggota keluarga yang meninggal tersebut sudah tidak tercantum lagi. Nah, itu sahabat Dukcapil semuanya penjelasan mengenai update kakak.